Mau buka toko online, terutama di aplikasi Shopee, ya memang menjadi salah satu keputusan yang tepat ya di era digital yang semua serba online. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nih. Salah satunya adalah biaya yang perlu kalian keluarkan ketika kalian join ataupun nebeng berjualan di aplikasi Shopee. Biaya apa saja yang perlu dikeluarkan dan biaya apa saja yang akan dipotong oleh pihak Shopee-nya kepada seller? Mari kita bahas. Nah, ketika kita memutuskan untuk berjualan online, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Misalkan nih, waktu untuk packagingnya, lalu memilih untuk pengirimannya, dan lain sebagainya. Salah satunya yang perlu dipertimbangkan adalah menentukan harga jual. Nah, untuk menentukan harga jual ini, salah satu indikatornya adalah ya kita harus mengetahui potongan apa saja, biaya apa saja yang akan dikenakan kepada kita para seller gitu ya, oleh pihak Shopee-nya. Ketika kita tahu biaya apa saja yang akan dibebankan kepada kita, itu akan mempermudah kita untuk menentukan harga jual. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin menentukan harga jual, tetapi kita tidak tahu nih biaya apa saja yang dikenakan kepada kita, nah itu akan membuat ya biaya yang kita hitung itu akan tidak valid ya. Nah, maka dari itu pada video kali ini kita akan membahas tentang biaya apa saja sih yang dikenakan oleh pihak Shopee-nya terhadap para penjual. Nah, akan lebih valid untuk pembahasan pada video kali ini, saya akan membahasnya dari website ataupun dari bacaan langsung di aplikasi Shopee-nya ya. Nanti juga akan ada contoh beberapa hal perhitungan yang bisa teman-teman pelajari, yang bisa teman-teman baca juga supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya ya. Oke, langsung saja kita ke websitenya. Oke, untuk memulai pembahasan kita pada video kali ini, kita bahas dulu untuk yang pertama, jenis biaya untuk berjualan di Shopee itu apa saja sih? Nah, jika di artikel ini itu paling tidak ada 5 jenis biaya yang dibebankan kepada kita para penjual oleh Shopee-nya. Nah, apakah kelima-limanya ini akan terkena semua kepada kita? Jawabannya adalah tidak ya. Untuk biaya apa saja yang terkena kepada kita, itu tergantung kategori dari toko kita. Nah, untuk kategori toko ini kan ada beberapa tuh. Yang pertama, kategori non-star, star, star plus, atau yang kedua adalah kategori toko Shopee Mall. Nah, itu kalian tentukan dulu nih, kategori toko kalian itu yang di mana. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kalian itu terkena jenis biayanya itu biaya apa saja begitu ya. Nah, kita bahas untuk jenis biaya apa saja jika kita ingin berjualan di Shopee ya. Dan biaya tersebut itu masuk di kategori toko apa saja. Oke, yang pertama kita masuk di jenis biaya administrasi. Nah, untuk biaya administrasi ini mungkin ini adalah salah satu biaya yang belakangan ini cukup ramai ya, karena ada klaim bahwa biaya administrasi yang dibebankan kepada penjual itu naik nih di tahun 2026. Nah, ini mari kita bahas sedikit nih untuk biaya administrasi itu seperti apa. Dan di bagian akhir nanti kita akan coba bahas sedikit lebih detail ya tentang biaya administrasi ini. Untuk biaya-biaya yang lain mungkin akan di next video ya. Oke, kita bahas dulu untuk jenis-jenis biaya apa saja yang mungkin terkena ketika kita berjualan di Shopee. Untuk yang pertama yaitu biaya administrasi. Nah, untuk biaya administrasi dikenakan kepada yang pertama adalah penjual non-star. Lalu yang kedua adalah dikenakan ke penjual yang tergabung pada program Star dan Star Plus. Lalu selanjutnya yang nomor 3 adalah penjual yang tergabung sebagai penjual Shopee Mall atau toko terpilih khusus pemilik brand atau merek distributor resmi. Nah, itu adalah 3 kategori toko yang akan terkena biaya administrasi. Yang artinya adalah semua jenis toko, baik kalian itu non-star, star, star plus ataupun Shopee Mall. Nah, itu teman-teman akan terkena biaya administrasi, begitu ya. Nah, ini ada sedikit penjelasan tentang penjual non-star, yang dimana biasanya penjual non-star ini menjadi bahan perdebatan nih. Yang termasuk kategori penjual non-star itu yang seperti apa sih? Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Penjual non-star itu adalah yang sudah menyelesaikan lebih dari 50 pesanan atau 6 bulan sejak penjual upload produk pertama kali di Shopee. Yang artinya seperti ini nih. Misalnya nih teman-teman baru saja membuka toko di Shopee. Lalu teman-teman penjualannya itu masih 10-20 pesanan lah. Ya, teman-teman tidak akan terkena biaya administrasi ini ya. Atau nih kategori yang kedua. Jika teman-teman mungkin penjualannya masih 10 ataupun 20 tetapi sudah
6 bulan sejak penjual upload produk pertama kali, ya teman-teman akan masuk terhadap kategori penjual non-star. Seperti itu ya. Jika teman-teman belum masuk dalam kategori 2 ini, ya teman-teman tidak akan terkena biaya non-star ini tadi ya. Oke, kita lanjut untuk di biaya yang kedua. Nah, di biaya yang kedua yaitu ada biaya pembayaran. Nah, untuk biaya pembayaran ini kategori toko apa saja yang kena di biaya pembayaran. Di sini sudah ada keterangannya nih, yaitu khusus untuk penjual Shopee Mall dikenakan biaya pembayaran sebesar 1,8% dengan batas maksimum 50.000 per kuantitas produk dari setiap produk yang berhasil terjual, dan berlaku sama untuk semua kategori produk. Nah, untuk kategori produk ini nanti akan saya coba spilkan kategori produknya itu apa saja ya. Kurang lebih kategori produknya itu ada 4 kategori produk ya, yaitu kategori elektronik, lalu fashion, lalu lifestyle, dan juga FMCG. Yang dimana untuk kategori produk ini lebih disimpelkan ya daripada kategori produk sebelumnya yang ada kategori A, kategori B, dan lain sebagainya. Ini lebih disimpelkan menjadi kurang lebih 4 kategori. Nah, itu tentang jenis biaya yang nomor 2, yaitu biaya pembayaran. Kita lanjut ke biaya yang nomor 3, yaitu di sini ada biaya layanan. Ya, di sini ada biaya layanan. Biaya layanan ini penjual yang mengikuti program opsional seperti promo ekstra, gratis ongkir ekstra, dan Shopee Live ekstra akan dikenakan biaya layanan. Biaya layanan sudah termasuk biaya pajak pertambahan nilai PPN sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perpajakan yang berlaku. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti, ya nanti akan terkena biaya layanan ini. Kalau semua teman-teman tidak mengikuti promo ekstra, gratis ongkir ekstra, ya teman-teman tidak akan terkena biaya layanan yang ada ini ya. Jadi ini sifatnya opsional, kalian bisa mengikuti, bisa tidak, itu tergantung toko masing-masing. Oke, kita lanjut ke jenis biaya yang nomor 4 nih, yaitu ada biaya proses pesanan. Nomor 4 ya, biaya proses pesanan. Shopee memberlakukan biaya proses pesanan sebesar 1.250 untuk setiap transaksi terselesaikan. Nah, di mana untuk biaya proses pesanan ini, saya kira ini adalah di semua jenis kategori toko teman-teman ya, akan terkena biaya 1.250. Nah, yang perlu dicatat ini adalah untuk setiap transaksi. Ya, ini yang perlu dicatat, ini adalah setiap transaksi. Jadi jika pembelian teman-teman itu dalam satu kali transaksi itu ada beberapa produk, semakin banyak produknya memungkinkan biaya pesanan itu semakin murah, seperti itu ya. Oke, setelah kita membahas tentang biaya proses pesanan, kita masuk ke biaya yang nomor 5 yang kemungkinan terkena kepada kita para penjual ya, yaitu biaya layanan produk pre-order. Nah, ini bagi teman-teman yang tokonya ada PO-nya ataupun pre-order, maka teman-teman akan terkena biaya layanan produk PO ini ya. Nah, ini juga setiap toko juga berbeda-beda. Kalau kalian tidak memperlakukan toko kalian PO, ya kalian tidak akan terkena potongan ini ya. Nah, untuk biaya layanan produk PO ini, Shopee menerapkan biaya layanan produk pre-order itu 3% per kuantitas produk pre-order aktif. Biaya ini tidak berlaku untuk kategori beberapa produk ya. Ini kalau kalian klik sebetulnya teman-teman bisa melihat kategori tertentunya itu apa saja. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Aksesoris fashion ini termasuk jenis produknya seperti bordir, lalu label stiker, tas kado, kalender, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah produk kategori tertentu yang tidak terkena layanan PO ataupun pre-order. Lalu untuk biaya PO ini, selain tidak berlaku untuk produk tertentu, di sini juga dijelaskan tidak berlaku untuk produk baru selama 30 hari sejak produk diupload. Lalu produk pre-order yang dibeli melalui sesi Shopee Live sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini juga akan tidak masuk biaya pre-order 3% ini ya. Nah, itu tadi adalah 5 jenis biaya yang akan dikenakan kepada kita ketika kita mau berjualan di Shopee. Nah, kelima hal ini perlu kalian pertimbangkan tuh sebelum kalian memutuskan untuk berjualan di Shopee. Kalian pelajari dulu biaya-biaya apa saja yang mungkin terkena, kalian hitung-hitung lagi untuk harga jualnya itu masuk ataupun tidak. Nah, jangan sampai nih untuk biaya adminnya, lalu biaya layanannya ini cukup gede misalkan, lalu margin keuntungan kalian itu tipis, ya bisa jadi toko kalian laris tetapi uang yang masuk ke teman-teman itu rugi. Nah, jangan sampai seperti itu ya, kalian pertimbangkan betul-betul. Nah, untuk di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang biaya administrasi, karena biaya administrasi ini yang cukup ramai menjadi bahan perbincangan ya. Untuk biaya-biaya yang lainnya akan saya bahas di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang. Kita bahas dulu di biaya administrasi, tinggal kita klik saja
Oke, untuk yang pertama yaitu kita bahas dulu untuk biaya administrasi penjual Shopee Mall ya. Kita bahas dulu yang pertama itu untuk kategori penjual Shopee Mall. Nah, untuk administrasi yang dikeluarkan oleh penjual Shopee Mall itu rentangannya adalah 2,5% sampai dengan 11,70%. Nah, untuk dari 2,5% ke 3,2, 4,2, 4,7, 6,2 dan seterusnya ini tergantung kategori dari produknya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada sekitar 4 kategori yang sekarang dibagi ya, yaitu kategori elektronik, lalu kategori fashion, lalu kategori lifestyle dan FMCG. Nah, itu tergantung tuh kategori mana produk kalian. Itu akan menentukan jumlah persentasenya ini. Nah, jika teman-teman ingin lebih detail untuk melihat persentase dari kategori produk yang saya sebutkan tadi, kita cek ya pada rincian biaya administrasi per kategori. Nah, di sini sudah ada keterangannya nih. Nah, untuk yang pertama, di sini ada rincian kategori produk penjual non-star dan star atau star plus. Kita coba cari yang Shopee Mall ya. Kita tadi kan membahas yang Shopee Mall. Kita cari dulu yang Shopee Mall. Nah, ini sudah ketemu ya untuk kategori produk penjual Shopee Mall sesuai yang kita bahas tadi ya. Nah, untuk dari 2,5 lalu sampai dengan 11,7 itu kita melihatnya di mana? Nah, ini misalkan subkategori. Kita geser ke sebelah kanan. Nah, ini di sini ya ada 10,45% untuk jenis produk masker misalkan. Lalu di sini juga ada keterangannya bando, bandana, ikat rambut dan lain sebagainya itu terkena biayanya yaitu sebesar 10,20%. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalian sesuaikan dulu dengan produk teman-teman. Untuk menghitungnya ya kalian sesuaikan dengan kategori produk teman-teman. Di sini ada aksesoris fashion, lalu ada anting, cincin dan lain sebagainya ya. Kalian sesuaikan dengan produk teman-teman. Itu akan mempengaruhi jumlah persentase. Nah, jumlah persentase itu juga akan mempengaruhi biaya yang dikenakan kepada teman-teman, seperti itu ya. Nah, jika teman-teman sudah sedikit paham tentang persentase ini, selanjutnya kita coba masuk ke dalam hitungannya ya. Jadi supaya lebih lengkap dan lebih detail kita belajarnya ya. Yang pada intinya adalah persentase ini tergantung dari kategori produk teman-teman. Nah, itu bisa dicek kategorinya di Shopee-nya ya. Nah, untuk biayanya ataupun proses perhitungannya kurang lebih seperti ini. Misalkan nih, penjual A, ini harga asli produknya adalah 50.000 misalkan. Lalu diskon penjual Shopee Mall, dia memberikan diskon 5.000. Nah, sekali lagi untuk diskon penjual ini sifatnya opsional ya, tergantung teman-teman. Ini bisa ada, bisa tidak, tergantung toko teman-teman. Ini dimisalkan di sini ada diskon penjualnya. Lalu teman-teman juga memberikan voucher penjual 5.000 misalkan. Lalu yang hasilnya adalah di sini dari 50.000 dikurangi 5.000 adalah 40.000 ya. Nah, hasilnya 40.000. Lalu terkena biaya misalkan biayanya tadi itu kategori produknya dia terkena 2,5%. Di sini dicontohkan 2,5%. Jadi 40.000 ini dikalikan dengan 2,5%. Nah, itu hasilnya adalah sama dengan Rp1.000. Nah, hasilnya adalah Rp1.000 ya. 40.000 dikali dengan 2,5%. Ini hasilnya Rp1.000. Coba kita cek. Kalian ingat-ingat ya, hasilnya adalah Rp1.000 nih. Nah, maka dari itu, kenapa kok di sini muncul biaya untuk administrasi finalnya adalah Rp1.000? Nah, Rp1.000 itu ya diambil dari 50.000 dikurangi 5.000 dikurangi 5.000, hasilnya 40.000 tadi, lalu dikalikan 2,5%. Nah, jika produk teman-teman itu terkenanya 10% misalkan, ya berarti 40.000 ini dikali dengan 10%, yang hasilnya adalah 4.000 ya. Jadi nanti akan nominal akan muncul di sini adalah 4.000. Nah, ini kenapa kok 1.000? Karena yaitu tadi, dia Shopee mencontohkan untuk kategori produknya itu terkena administrasinya 2,5%. Makanya muncul 1.000. Maka total penghasilan yang akan masuk ke kita itu sebesar di sini dicontohkan adalah 39.000. Nah, seperti itu ya. Nah, sebetulnya apakah 39.000 ini sudah final akan masuk ke kita? Sebetulnya belum tentu juga ya. Karena kalian kalau masih ingat tadi ada biaya per pesanan yang sebesar 1.250 tadi ya. Itu akan terkena biaya itu juga. Tapi pada video kali ini kita tidak membahas itu ya. Kita fokus untuk membahas tentang biaya administrasi ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di biaya administrasi. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman tentang biaya administrasi? Bisa dipahami ya.
Oke, kita lanjut nih untuk biaya administrasi yang di tadi kan Shopee Mall tuh. Kita coba lihat yang di Star dan Star Plus. Nah, untuk di kategori penjual Star dan Star Plus ini ada sedikit perbedaan di Shopee Mall dengan Shopee Mall ya. Nah, perbedaannya yang signifikan adalah di persentase. Jika di Shopee Mall tadi itu mulai dari 2,5 sampai dengan 11,7. Nah, kalau di Star dan Star Plus ini terkena 2,5 sampai dengan 10% saja. Nah, perbedaannya itu ya. Nah, untuk perhitungannya itu kurang lebih sama seperti tadi ya. Untuk rincian biaya produknya juga sama jika kita klik per kategori. Nah, kalau yang tadi kita sudah baca di Shopee Mall, untuk yang di penjual non-star, nah ini kategorinya di sini sudah ada ya. Misalkan nih yang pertama kategori fashion, di sini sudah ada keterangannya, kategorinya apa, subkategorinya apa, jenis produk, lalu biaya administrasinya. Nah, misalkan 9% nih, 9% untuk produk gelang tangan misalkan, ataupun ikat pinggang. Nah, ini sudah ada semua persis seperti tadi ya. Hanya prosentasenya saja yang berbeda. Nah, untuk cara perhitungannya juga hampir sama persis. Jadi misalkan nih, harga asli per produknya itu 50.000. Lalu diskon penjualnya 5.000 sama persis seperti tadi ya. Maka hasilnya 50.000 dikurangi dengan 5.000 dan 5.000 hasilnya 40.000. Sama persis kayak tadi. Lalu di sini juga dicontohkan 2,5% juga. Jadi 40.000 ini dikalikan dengan 2,5%. Nah, di bagian bawah ini sudah ada keterangannya juga ya. 2,5% dikalikan 40.000 hasilnya Rp1.000 nih. Ini dikalikan 2,5%. Hasilnya Rp1.000. Nah, maka dari itu kenapa kok di biaya administrasi ini muncul angka 1.000? Asal usulnya ya dari ini ya, atau dari ini. Nah, seperti itu ya. Maka total penghasilan kita sebesar Rp39.000 untuk di biaya administrasinya. Nah, untuk di biaya non-star kurang lebih juga sama seperti itu, hanya yang membedakan kategori produknya saja. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Setelah mengetahui sedikit cukup ribet begitu ya tentang perhitungan biaya apa saja yang terkena terhadap penjual. Yang terpenting adalah kalian memahami dulu ya. Jika teman-teman sudah memahami, itu nanti akan enak menentukan harga jualnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung cara menghitungnya, lalu biaya, prosentase per kategori produknya itu apa saja, dan mau baca-baca lagi, kalian bisa memanfaatkan pusat bantuan yang ada di aplikasi Shopee. Kalian chat aja di pusat bantuan, kalian tanyakan biaya apa saja yang terkena terhadap penjual. Nanti pihak Shopee-nya akan mengirimi link untuk teman-teman ya, untuk bisa membaca artikel seperti ini tadi. Cukup lengkap, ada ilustrasi cara perhitungannya. Lalu juga ada artikel tentang kategori ini potongannya sekian persen. Lalu untuk kategori penjual Shopee Mall misalkan itu potongannya apa saja. Itu cukup lengkap sekali. Kalian bisa pelajari sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, karena keterbatasan waktu ya, supaya videonya tidak terlalu panjang, untuk video kali ini kita bahas untuk di biaya administrasinya saja. Untuk jenis biaya yang lainnya akan kita bahas lebih detail di next video ya. Semoga pada video kali ini bisa benar-benar memberikan gambaran bagi teman-teman, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman jika ingin berjualan online di Shopee. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kita bahas, kita buatkan video untuk teman-teman bisa lebih detail lagi ya. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.